Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam renungan malam Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jordan pada malam hari ini. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kemurahan kasih-Mu selalu berlaku di dalam hidup kami. Kami masih tetap sehat selamat sampai detik ini hanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan malam ini Tuhan, dalam persekutuan kami bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang duduk menghadap Tuhan pada saat ini, kami satukan hati kami berdoa kepada Tuhan. Kami akan dengar firman Tuhan. Suci kuduskan hati kami agar kami mampu memahaminya dengan baik dan kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan hadir menyapa kita pada malam hari ini dari kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara keseluruhan kitab Ratapan menulis tentang syair-syair ratapan dari umat Yehuda di dalam menghadapi beratnya tekanan, penderitaan dan cengkraman kuasa maut karena peristiwa kehancuran Yerusalem. Dilukiskan bahwa betapa dahsyatnya, betapa beratnya penghukuman karena dosa yang mereka lakukan, yang membuat mereka sadar bahwa ternyata ketika Tuhan murka, maka tidak ada seorang pun yang bisa terluputkan. Nabi Yeremia kemudian dari tengah-tengah menghadapi situasi yang memilukan itu, ia menghimbau bangsanya supaya mereka sadar, supaya mereka mengakui dosa dan pemberontakan mereka, dan supaya mereka segera datang bertobat, memohon dengan penuh pengharapan akan pengampunan dan pembebasan dari Tuhan. Apa alasannya? Ayat 22 pembacaan. Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tak berkesudahan artinya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Tak berkesudahan merupakan puncak pengharapan. Tak berkesudahan merupakan puncak keyakinan bahwa betapapun hancurnya kehidupan karena dosa, betapapun seseorang telah kehilangan asa dan harapan karena pahitnya kenyataan hidup yang tidak kunjung berakhir, haruslah ia sadar dan datang bersandar kepada Allah. Mengapa? Karena rahmat dan kesetiaannya jauh melebihi segala penderitaan yang mereka alami. Bahkan rahmat itu digambarkan selalu baru tiap pagi. Karena itu dengan iman teguh, Nabi Yeremia di dalam pembacaan ini kemudian mengingatkan bangsanya bahwa sekalipun Yehuda mengalami situasi yang sangat buruk, akan tetapi pengharapan mereka kepada Tuhan tidak boleh pupus. Sebab kesetiaan Allah menjadi satu-satunya alasan untuk tetap mampu bersyukur, bersuka cita di tengah-tengah bencana cambuk murka Tuhan yang menimpa mereka. Hal ini juga diyakini dan disaksikan
oleh pemazmur di dalam Mazmur 103 ayat 10 bahwa Allah tidak pendendam. Di situ dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bahkan Allah sendiri menjauhkan kita dari segala pelanggaran kita. Dalam ayat 12 Mazmur 103, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Artinya Bapak Ibu, Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ia adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Oleh karena itu, umatnya jangan pernah berputus asa untuk datang berharap kepadanya, untuk menaruh harap kepadanya. Bentuk keyakinan dan kekaguman tentang kesetiaan Allah di tengah-tengah penderitaan dan tekanan hidup yang semakin mengancam kehidupan mereka. Dalam konteks bacaan, nampak dengan jelas ungkapan, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Kata sangkaku menunjukkan pengakuan bahwa pikiran tentang sikap Allah di dalam menghukum mereka ternyata keliru, sebab Allah tidak untuk selamanya akan menghukum mereka. Bahwa di balik penghukuman itu, Allah sedang bermaksud untuk mendidik umatnya. Ia bahkan menjanjikan sekaligus menjadikan janji itu sebagai suatu kenyataan yang disaksikan oleh umatnya sendiri, termasuk Nabi Yeremia. Kata sangkaku di dalam bacaan ini suatu ungkapan yang menggambarkan betapa terbatasnya pemikiran manusia terhadap rancangan-rancangan Allah. Dalam perikop ini, penulis kitab Ratapan termasuk orang yang melihat bahkan mengalami sendiri sengsara yang disebabkan oleh cambuk murka Tuhan. Ia dihalau dan dibawa ke dalam kegelapan. Ia dicambuk sepanjang hari, dijadikan sebagai bahan tertawaan bagi segenap bangsanya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dalam bacaan dikatakan bahwa Allah bahkan mengenyangkan dia dengan kepakitan, memberi dia minum ipu, meremukkan giginya dengan kerikil sehingga lupa akan kebahagiaan. Ketika ia memanggil dan berteriak minta tolong, Tuhan seolah-olah tidak mendengar doanya. Namun kini, sepahit apapun penderitaan yang pernah dialaminya, tidak menyusutkan imannya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti mengingat kesengsaraannya, mengingat pengembaraannya, mengingat akan ipu dan racun yang merupakan gambaran penderitaan yang tiada taranya yang pernah dialaminya. Pengalaman-pengalaman yang pahit itu haruslah menempa dan mendidik mereka untuk kembali menjadi umat Allah yang setia, sekaligus menyadari bahwa penghukuman yang mereka alami adalah akibat dari dosa-dosa mereka. Karena itu, ia tiada henti menyerukan kepada bangsanya supaya mereka tetap kuat dan senantiasa berharap kepada kasih setia Allah yang tidak berkesudahan itu. Saudara-saudara, ia meyakinkan umatnya tentang kebaikan Allah, dan karena itu mereka harus diam menanti pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam artinya sabar dan setia. Sekalipun begitu berat tantangan yang harus mereka hadapi. Sebab dalam persoalan hidup sepahit apapun, Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Bagi yang mereka adalah mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, sabar dan setia menanti pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara, di balik keratapan, di balik keluh kesah dan pergumulan sekarang ini yang sedang kita alami, kita haruslah tetap memiliki yang namanya pengharapan. Harus tetap ada asa, harus ada harapan dengan keyakinan bahwa Dia pasti menjawab doa dan harapan-harapan kita. Hanya dengan iman yang sungguh kepada Kristus,
kita akan dimampukan untuk melihat berbagai realitas hidup, baik suka maupun duka, sebagai sesuatu yang tidak terjadi dengan sendirinya. Mengapa? Sebab seantero kehidupan kita adalah miliknya. Karena itu, setiap orang harus menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang patut untuk direnungkan. Haruslah ada pertobatan manakala kita melihat bahwa ada banyak hal dalam hidup kita yang telah menyedihkan hati Tuhan. Ingatlah bahwa Dia senantiasa bersedia menerima setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh menyatakan pertobatannya di hadapannya. Setelah itu, mari kita menanti pertolongan Tuhan dengan sabar, karena Ia pasti akan memberikan pertolongan itu. Tetaplah kuat menjalani hidup dengan segala kepahitannya. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, yang telah hadir menyapa kehidupan kami, yang saat ini sedang menengadah kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan atas pergumulan yang sedang kami alami saat ini, yang sedang dialami oleh bangsa kami. Kami percaya bahwa ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, menanti dengan sabar pertolongan Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan, maka sesungguhnya pertolongan Tuhan akan segera dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi pada saat ini. Berkatilah kehidupan mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga semua jemaat-Mu, semua umat-Mu tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat, terluputkan dari pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa, yaitu virus corona. Kami percaya Tuhan akan pulihkan keadaan bangsa kami, sehingga kembali menikmati damai sejahtera dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu di dalam menjalani masa-masa di mana mereka tinggal di rumah dan tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak bisa mengangkat pekerjaan seperti sedia kala. Maka tentu semuanya itu Tuhan telah menjadi pergumulan tersendiri untuk jemaat-Mu. Tentu ada pergumulan untuk masalah kebutuhan setiap hari. Namun kami tahu Tuhan bahwa Engkau berlimpah dengan berkat, maka tentulah Tuhan akan mencukupkan berkat di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dengan cara Tuhan, termasuk menghadirkan kerinduan di dalam setiap hati yang telah diberkati oleh Tuhan untuk kembali menjadi saluran berkat. Berkati pemerintah kami Tuhan, karuniakan kepada mereka hikmat bijaksana untuk melihat jalan keluar bagi bangsa kami dari pergumulan ini. Berkati para medis bersama dengan keluarga mereka, berikan sehat selamat kepada mereka Tuhan. Berkati para aparat, dengan demikian ya Tuhan, semuanya akan bergandengan tangan bersama-sama dengan masyarakat untuk mengatasi dan melawan virus corona. Dan kami percaya bangsa kami, seluruh umat-Mu, pribadi-pribadi akan dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Terlebih yang saat ini sudah sementara menjalani perawatan oleh karena mengalami sakit, kami percaya jamahan Tuhan akan berlaku bagi mereka, dan Tuhan akan pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepada-Mu untuk semua bentuk kepedulian yang dinyatakan oleh masyarakat maupun juga jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya semuanya itu menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang saat ini tertimpa secara langsung akan virus corona ini. Ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan mengenal kehidupan jemaat masing-masing. Tuhan akan menjaga kehidupan jemaat-Mu setiap detik, setiap waktu akan dilalui oleh jemaat-Mu di dalam lindungan-Mu Tuhan. Ya Bapa, malam ini telah menjadi bahagian hidup kami, dan kami percaya kasih setia-Mu tidak meninggalkan kehidupan kami, kehidupan setiap jemaat,
sehingga malam ini boleh kami lalui di dalam perlindungan daripada Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan seruan kami, mengabulkan doa kami, karena kami datang memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan malam kita pada saat ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati jemaat.